Bramers, welcome back to Bram YouTube channel. Sekarang kita masuk di segmen Bram Talks nih ya. Kita mau cerita sedikit sesuai judul sama thumbnail yang kalian lihat. Yes, kita mau sharing user experience BMW 520i M Sport tahun 2022. Oke, jadi gue ceritain sedikit dulu. Jadi mobil ini mobilnya si Ko Aldi, kakak gua, host yang satu lagi tuh, yang nggak seganteng. Buat kalian yang belum pernah nonton sebelumnya, dia tuh pernah pakai mobil C300 AMG tahun 2019 dan dia nyesel. Tapi di tahun ini dia beli si 520i M Sport 2022 ini dan dia puas banget. Dan dia tahu gue suka banget sama mobil dia, jadi dia ngasih kesempatan buat gue yang nge-sharingin ke kalian nih. Gimana sih rasanya make BMW 520i M Sport tahun 2022? Yup, seperti biasa, disclaimer dulu. Yang pertama, kita nggak mau nge-review mobil ini kayak in-depth tour. Kita mau bikin tuh lebih ke sharing user experience-nya, kayak make udah 2 minggu sebulan tuh rasanya kayak gimana gitu loh. Terus yang kedua, kita nggak mau meninggikan atau menurunkan brand manapun yang kalau ada disebut di video ini ya. Jadi so santai aja, kita cuma sharing-sharing, dan pendapat kalian nanti tentang video ini seperti biasa jangan takut untuk komentar, kasih sebanyak-banyaknya. Terus yang ketiga, mungkin ada salah satu dari kalian yang mau beli mobil ini tapi masih ragu, masih labil, pengen tahu kalau orang make tuh beneran rasanya tuh kayak gimana sih. Nah, ini tujuan dari video itu, bro. So langsung aja kita masuk ke videonya. So oke, hal pertama yang pengen gue bahas nih, gue dan si Ko Aldi kita suka banget sama looknya 520i M Sport yang terbaru ini. Pecah banget. Jujur gue personally pun gue suka banget sama mobil ini. Apalagi kalau misalkan grill depannya ada diganti gitu ya. Kayak perspektif gue yang pertama yang menarik perhatian gue itu tuh lekukan bodi depan yang baru ini nih. Pokoknya mostly di bagian bumper depannya gitu ya. Sama headlight yang terbarunya. Itu jujur kalau misalkan kita naik mobil nih, kita di depannya BMW 520i terus kita ngeliat spion ke belakang. Men, cakep banget. Keren banget, gue suka banget. Terus BMW laser light-nya, yes, ini mungkin teknologinya udah dari lama ya, tapi pas dicocokin nih desain dari lampunya sama lekukan bodi depan mobil BMW ini, aduh men, menurut gue ini gimana ya, cakep banget, teknologinya bagus, dan otomatis untuk kita sebagai drivernya nih, lampu ini kan bisa ngebikin 10 lipat lebih terang dibandingkan LED pabrikan lainnya. Jadi otomatis ngebantu kita buat ngespot kalau misalkan ada objek di depan gitu ya, entah binatang lewat, ada blind spot lobang, ada misalkan kita nggak ngelihat ada orang nyebrang atau gimana, tapi karena bawaan lampunya udah si laser light dari BMW ini, dia jauh lebih terang dan pencahayaannya itu fokusnya super duper bagus. Jadi ya buat ngebantu kita saat driving malam itu nggak bisa dibeli sih men, experience-nya. Terus body line sampingnya gue juga suka, walaupun nggak berubah terlalu banyak banget gitu ya, tapi kelihatan lah ada perubahannya signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Terus untuk bagian belakang sebenarnya nggak terlalu banyak yang spesial. Terus untuk stop lamp-nya juga tuh di bagian belakang nggak berubah terlalu yang kayak signifikan banget gitu ya, tapi kelihatan secara look ini lebih sporty, lebih keker gitu. Terus di bagian bumper belakang tuh di bagian bawahnya, gue nggak tahu ya itu termasuk diffuser atau apa, tapi kayaknya diffuser deh itu gue suka tuh tone warna di bagian belakangnya itu. Dan pas lagi ngesen nih, walaupun dia belum yang running sign, tapi pas dilihat dari belakang itu LED-nya tuh agak tipis gitu, itu cantik banget, manis dilihat dari belakang, oke banget lah. Sama yang terakhir nih yang gue suka banget di bagian luar itu velgnya. Men, ini velg 520i M Sport 2022 pecah banget. Yaduh, gue nggak ngerti ya jelasinnya kayak gimana, tapi perpaduan antara velg, proporsi ban sama bodi mobil pas banget. Gue nggak mau bahas terlalu detail nih ya, pokoknya yang gue suka banget dari bodinya nih, eksterior BMW yang terbaru 520i M Sport ini, gue suka tampak bagian depannya, terus body line sampingnya juga seksi banget buat gue personally, dan di bagian belakangnya nih yang spesial buat gue itu kayak bagian diffusernya gitu, sama stop lampnya yang baru. Sekarang gue mau bahas untuk interior dari mobil BMW ini nih. Hal pertama yang bener-bener bikin mata gue tuh kayak nangkep perubahan itu dari joknya. Joknya berubah jauh banget dari seri yang sebelumnya sama tahun yang sekarang ini, dan buat gue jauh lebih nyaman yang sekarang ini. Dan apalagi untuk di joknya itu ada fitur buat apa namanya, kayak seberapa ngekep di samping badannya tuh dia bisa ngelebar, bisa lebih rapet gitu. Itu gue suka banget tuh. Jadi kalau misalkan badan gue kan agak gede ya, jadi pas gue masuk tuh gue bisa lebih leluasa gitu, nggak terlalu dipeluk banget sama jok. Terus M Sport steering wheel ini, aduh, gue nggak bisa jelasin ya, pokoknya gue suka banget deh. Dan untungnya setirnya itu tuh bukan bahan Alcantara gitu ya, karena kalau pakai Alcantara atau bludru gitu kan gampang brudul gitu tuh, gampang cepet rusak. Tapi ini tuh bahannya dia kayak jok yang super
super soft gitu. Jadi tangan gue yang sering basah pun megangnya juga nyaman, gak licin, dan dilihatnya tuh kelihatan sporty tapi nggak yang kayak race car banget gitu loh. Masih ada kelihatan luxury-nya gitu. Instrumen lain nih yang berubah di dalam interior, menurut gue bagian door trim. Door trimnya jauh lebih bagus sekarang. Terus apalagi si Koaldi ngambil pilihan option interior yang warna coklat nih. Memang jadi agak sedikit nabrak sih mau ngambil M Sport, tapi bagian dalamnya agak ada aksen luxury-nya gitu. Jadi kayak putih sporty, terus ketemu dalamnya coklat. Tapi tetap buat gua 520 harga 1M tetap bagus aja gitu loh. Terus yang berubah banget nih head unitnya. Sekarang layarnya lebih gede lagi. Dia ukurannya tuh di 12 inch sekian plus tachometernya. Jadi speedometernya yang baru sekarang itu displaynya agak berbeda sama yang sebelumnya. Sekarang itu layarnya tuh kayak satu gede gitu semua. Seakan-akan kayak semuanya nyatu tapi nggak bikin kita pusing. Terus apa itu gini? Oh iya, fitur itu. Terus fitur hand gesture yang ada di head unit tuh, nah gue nggak tahu nih, buat kalian yang pakai BMW juga, kalian tahu kan ada hand gesture yang kalau ganti lagu next tuh tangan kita gini, previous gini, gedein volume gini, dan sebelum gini, atau yang pause-nya atau kayak gimana itu. Menurut gue di head unit yang sekarang over sensitif. Jadi kebetulan pas tadi lagi syuting nih bagian interior nih, gue lagi ceritanya sama tim, terus tangan gue kan kayak gini-gini, itu tuh lagunya ke pause man, dan bikin gue tuh yang kayak agak annoyed gitu loh, karena gue nggak bertujuan mau nge-pause lagunya, agak terlalu sensitif buat gue. Tapi buat kalian gimana? Berguna atau enggak? Terlalu sensitif atau malah kurang? Komen di bawah men. Terus space untuk di bagian interior, buat di depan space-nya seperti biasa ya, BMW cukup oke, nggak yang gede banget, nggak yang kekecilan. Tapi buat di bagian belakang menurut gue sama seri sebelumnya nggak ada beda. Posisi jarak kaki sama bangku pengemudi atau penumpang depan itu masih agak sempit ya menurut gue. Jadi overall buat space kabin di dalam interior, buat isi 5 orang gue nggak nyaranin. Apalagi lu pergi keluar kota gitu ya berjam-jam, waduh. Sekarang kita masuk untuk bahas performance dari BMW 520i M Sport 2022 ini nih. Buat kalian yang belum tahu spek dari BMW 520 ini, nih kalian lihat sendiri ya. Spesifikasi dari mobilnya kayak gimana. Tapi ini kan cuma berdasarkan angka, dan kita nggak tahu beneran nggak sih dari apa yang mereka kasih nih beneran kayak gitu. So buat hal yang simple, gue nggak mungkin sih gue dyno terus gue tes berapa horsepower terus torsinya bener-bener exact atau enggak. Tapi setidaknya gue nyoba 0 sampai 100 harusnya tuh 7, berapa detik ya sesuai data nih. Tapi kita tes, kalian lihat sendiri nih hasilnya sama atau enggak sesuai yang mereka bilang. Nah, kalian dilihat sendiri tuh ya, tadi performance. Kalau misalkan kita lagi pakai mode sport dan bener-bener semuanya kita bikin sport kayak gimana. Gue pengen sharing juga nih sedikit. Dia itu kan ada 3 mode untuk di mobilnya ini. Ada sport mode, ada comfort, sama si eco mode. Kalau eco ya jujur ya, siapa sih mau driving di Jakarta pakai eco mode jujur. Terus apalagi engine start on off-nya itu tuh agak ganggu buat gue ya. Dan menurut gue kayaknya agak bikin ngerusak elektrikal nggak sih? Katanya kayak gitu ya. Coba menurut kalian tuh si engine start on off-nya itu autonya tuh beneran ngerusak listrikan mobil nggak sih? Tapi kok mereka ngasih fitur itu ya. Oke, untuk comfort mode kayaknya karena mereka nggak ngasih original atau kayak normal mode gitu, kayaknya emang berarti mobil ini ya emang selalu comfort, nggak ada original mode, comfort mode yang paling basicnya gitu ya. Untuk feel waktu kita pakai rasanya tuh cukup melayang, agak-agak floaty gitu ya bawaannya. Tapi kita tetap bisa ngerasain setiap pergerakan mobil. Jadi bener-bener walaupun di comfort mode kita tuh bisa ngerasain kayak tadi ini gue nyetir kan di daerah peak ya. Itu jalanannya pakai konblok. Setiap roda ngelewatin dari kon 1 ke kon 1-nya itu tuh bener-bener spesifik banget berasa. Berarti ketahuan nih, oh emang si suspensi M Sportnya ini gak bohong gitu ya. Feel dari jalanan tuh lu bisa rasain banget gitu. Racingnya berasa lah. Cuma waktu kita di comfort mode nggak ngebuat sampai kita ngerasa terganggu kayak suara berisik ban atau misalkan bantingan yang terlalu keras karena suspensi M Sportnya. Menurut gua masih acceptable. Tapi kalau misalkan kayak di dalam peak nih, kan kalian tahu jalan konblok gitu ya. Kita pakai mode sport suspension sama steering wheel, modenya yang sport. Waduh itu kalau misalkan jadi penumpang di belakang ya jujur, kalau kalian habis makan nih kekenyangan masuk ke mobil situ dimasukin sport mode, mati men, bisa muntah kalian di belakang. Tapi buat yang nyetir masih cukup acceptable lah. Cuma kalau misalkan di jalanan agak jelek, comfort mode udah pasti jauh lebih nyaman. Dan kalau misalkan kita lagi di tol nih, gue suka banget individual settingnya tuh kita bikin suspensionnya itu yang sport, M Sportnya, terus steering wheelnya kita bikin sport. Tapi untuk engine dan transmission itu gue bikin di comfort mode. Ini bener-bener mode yang bikin gue tuh pas nyetir, oh ini feelnya gue banget nih men, gue suka banget. Rasa tightnya, rasanya tuh kayak setiap pergerakan dari mobil itu kita bisa ngerasain banget. Kita bisa ngerasain
berasa lebih sportinya. Tapi di momen yang sama, karena engine sama transmissionnya kita bikin agak lunak, nggak bikin mobilnya tuh bawaannya pengen kita geber terus gitu. Masih ada rasa kalemnya lah. Tapi begitu kita ubah mode-nya bener-bener semuanya full sport mode, itu berasa signifikan banget kayak mobilnya tuh bawaannya pengen digaspol terus. Kayak turunin gue ke track dong bro, kayak hajar gua. Kayak mobilnya dibinta kayak gitu. Nah terus banyak yang nanya nih pasti bensin. Bensinnya pakai mobil ini di dalam kota sama keluar kota gimana? Mobilnya kan juga masih baru ya, kita belum nyiapin data yang bener-bener spesifik. Tapi at least gue bisa kasih bayangan ke kalian nih. Untuk harian, jujur bensinnya nggak terlalu boros. Dari website resminya sih, mereka nge-expect 6,5 per 100 km. Jadi 6,5 liter per 100 km. Tapi pas mobilnya udah dipakai nih, by the way bahan bakar pakai Pertamax Turbo, itu average-nya di 8,5 per 100 km. Yang berarti kurang lebih 1:11 up to 1:12an untuk dalam kota. Tapi kalau dibawa keluar kota, jujur gue agak kaget. Kemarin kita udah ngetes di bulan Februari, mobil ini dipakai buat jalan ke Bandung. Isi 5 orang. Konsumsi bensinnya full tank dari Jakarta pergi ke Bandung, sehari itu jalan-jalan kurang lebih 40 km sampai 50 km di sana. Sehari sebelum pulang dari Bandung, itu dari full tank Ko Aldi ngisi 600 ribuan. Let's say kita sebut 650 ribu. 650 ribu itu belum habis. Bensinnya masih ada di seperempat. Jadi kalian bayangin, dari Jakarta, jalan-jalan di Bandung selama 4 hari, isi di mobil 5 orang terus ya. Itu bensinnya cuma turun nggak nyampe 3/4. Buat BMW seri 5, nyamannya kayak gitu, performance-nya kayak gitu. Overall, buat BMW seri 5 oke banget bensinnya. Nah, untuk kaki-kaki, tadi gue udah ada sedikit bahas ya. Si 520i yang tipe M Sport, itu kan suspensionnya yang M Sport Edition. Berarti seharusnya walaupun dalam kondisi comfort mode, dia akan lebih keras, lebih stiff dibandingkan yang 530i Opulence nih. But, menurut gua dalam comfort mode-nya stiffness-nya cukup oke, nggak sekeras yang gue bayangin. Walaupun kalau misalkan ada jalanan yang kalian tau gak sih lobang-lobang yang tajam kayak pothole kecil yang kalau misalkan kita lagi jalan 30-40 kehajar, itu jujur hantamannya, impact-nya buat gua agak nyakitin gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngelintasin si pothole itu kayak jedak-jedaknya itu tuh berasa. Jadi nggak selembut yang kalian expect, tapi nggak sekeras yang bikin kita tuh sampai ngerasa jadi nggak terlalu nyaman. Kayak contohnya kayak Ko Aldi dulu pakai yang C300 AMG 2019, ya walaupun beda ya, tapi itu kalau di compare C300 AMG kerasnya nggak ada obat. Seri 5 ini jauh lebih oke. Plus kalau misalkan kita lagi pakai full sport mode-nya, buat gue yang gue bilang, kalau misalkan kita di jalanan yang dalam kota gitu kayak di Sudirman, kita di tol, itu enak banget dipakein sport mode-nya. Tapi kalau kita di dalam jalanan yang banyak lobang, bergelombang, banyak orang, kita lagi abis makan kekenyangan, nggak banget men. Cuma gue nggak tahu ya kalau yang 530i Opulence. Nah buat kalian nih yang tahu, jadi misalkan ada teman-teman yang mau beli mobil ini masih galau pilih M Sport atau yang Opulence, infoin di bawah. Kalau suspensinya bedanya tuh kayak gimana sih? Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang cukup seru juga nih. Sekarang gue pengen bahas nih, kalau misalkan ini mobil gue pengen modif apanya sih? Buat gue eksterior kayak velg atau mungkin yang lain, gue belum terlalu kepikiran buat ganti ya, karena menurut gue originalnya cukup oke. Yang pertama nih pengen banget gue ganti tuh kaca film bawaannya. Itu udah titik, no koma, no debat. Kaca filmnya, yes brandnya 3M, tapi jujur ya buat gue kalau pakai personally gitu nggak banget. Itu nggak akan cukup buat gue. Dan tadi gue udah ngetes, kemarin-kemarin juga udah ngetes, kalau siang-siang masuk ke mobil habis kejemur, matang men. Terus kedua, yang pengen gue ubah itu grill depannya sama chrome delete. Jadi warna chrome, list chrome yang ada di bodi mobil, oke, semua chrome yang ada di bodi mobil kecuali velg ya, itu dibuat jadi warna hitam. Kayaknya nggak hitam doff tapi hitam gloss gitu kali ya. Itu menurut gue ngebikin kesan mobil ini lebih sangar, lebih galak lagi. Terutama karena bodinya warna putih ya. Tapi kalau misalkan mobilnya warna biru, mungkin gue akan tetap biarin silvernya. Terus yang ketiga, gue pasti banget akan tambahin spion DVR. Yes, bawaannya udah ada kamera mundur, tapi sayangnya belum ada kamera 360 ternyata. Tapi buat gue personally udah cukup, karena sensornya ini kan banyak banget, ada 8 titik ya di mobil. Jadi karena nggak ada kamera tapi sensornya banyak, buat gue ini super duper aman. Dan apalagi dia punya sensor di bodi samping juga ya. Jadi bodi samping kanan kiri kalau deket sama objek atau enggak, itu tuh dia notif juga ke kita. Gue akan pasangin spion DVR biar kenapa-napa semuanya bisa kerekam, ada bukti gue nyetir lebih aman dan juga nyaman. Yang keempat, kalau gue udah bisa beli mobil kayak gini, udah pasti hal yang bakal gue lakuin, tau gak gue apain? Gue PPF-in. Yes, pasti banget gue pasangin paint protection film. Entah itu pasangnya di mana, gue belum ada rekomendasi, belum bisa gue sharingin kalian. Ya mungkin estimasi bakal makan kurang lebih harga mungkin 15 up to 20 jutaan kali ya. Tapi ini wajib banget kayaknya bakal gue lakuin. Nah, ini yang terakhir juga nih, gue pengen sharingin, gue pasti bakal nambah peredam. Please jangan debatin gue tahu ini tipe yang M Sport. Tapi jujur ya, gue walaupun suka ngerasain experience yang kita bilang tuh performance ya, gue tapi suka juga buat kenyamanan mobilnya gitu. Ya mungkin kalau buat kalian yang nggak terlalu suka sporty, nggak ada butuh sportinya nih, better ngambil yang 530i Opulence. Karena menurut gue kayaknya sih lebih kedap ya. Dan kalian buat yang tahu nih juga tolong komentar dong, peredamannya tuh lebih
lebih banyak atau enggak sih si 530i Opulence ini dibandingkan sama 520i M Sport. Karena menurut gua waktu kita pakai sport mode yang suspensionnya di sport mode ya, itu suara dengungan ban roda masuk banget ke dalam. Jadi solusinya kalau buat gua nih, hal kelima yang akan gua tambahin modifannya adalah peredam di bagian inner fender di luar mobil itu loh. Soalnya jujur gue masih pengen nikmatin entertainment, tapi di luar itu juga gue suka feel dari 520i M Sport ini gitu loh. Jadi gue nggak pengen pas ngobrol dalam mobil keganggu karena suara ban berisik, dan gue nggak pengen pas lagi denger lagu keganggu juga. Nah sekiranya nih total modifan dari 5 hal ini kira-kira bakal ngabisin berapa ya? Let's say kaca film gue pengen pakein yang bagus, hitung deh harga kaca film 6 jutaan. Terus ganti grill sama delete chrome, let's say habis di 10 juta, berarti udah 16 juta nih. Terus pasang spion DVR, estimasi habis 3,7 sampai 4 juta yang bagus, udah 20 juta. Kita pasangin paint protection film, hitung deh buat kalian nih, pasti kan pada punya duit kalau beli mobil kayak gini ya. Hitung 20 juta pakai yang bagus gitu ya, udah 40 juta. Terus tambah lagi yang terakhir peredam untuk fender gini, estimasi di 5 juta mungkin. Jadi kurang lebih kita ngabisin 45 juta untuk modifnya. Nah buat kalian nih, kalau kalian punya mobil kayak gini, modifan apa yang bakal kalian lakuin ke mobil ini? Kasih tahu komentar. Gue pengen pakai Karma body kit kalau ada gitu ya, custom rocket bunny atau apa white body kit. Gue pengen mobil gue slamp gitu, jadi full camber, anak camber geng gitu atau gimana. Sharing bro di bawah. Oke Bremar, sekiranya itu aja yang bisa gue informasin ke kalian. Ya kalau menurut kalian masih ada yang kurang, seperti biasa komen kasih tahu. Tapi sebelum gue tutup, gue pengen ngasih kesimpulan dulu. Yang pertama, eksterior dari BMW 520i M Sport 2022. Gue suka banget, terutama untuk warna putihnya ya. Ini eye catching banget di mata gue. Bisa nonjolin lekukan-lekukan seksi dari mobil ini. Ditambah desain velgnya yang baru. Ini buat gue jujur keren banget. Apalagi nih, gue udah juga kepikiran ya, kalau bannya diganti pakai Michelin Pilot Sport 4 mungkin lebih bulat gitu profilnya, jadi lebih racing mungkin ya, bisa lebih hot lagi kelihatannya gitu. Terus yang kedua, untuk interior, yes, untuk head unitnya lebih gede daripada yang tahun sebelumnya. Cuma secara fitur masih sama, dan buat gue yang gue bilang tadi ya, sensor hand gesture-nya itu agak terlalu sensitif. Jadi buat gue entertainment biasa aja. Joknya gue suka banget, dan steering wheel-nya yang baru ini gue suka banget men. Approved by Andre. Yang ketiga, performance dan fitur-fitur lain yang ada di mobil ini. Kalau fitur ya udah nggak bisa bohong men, mobil harga 1M lu expect apa? Kecuali lu lagi ngebut 200, lu butuh ngerem mendadak 10 meter, ya itu lu beli pesawat aja. Pesawat jet tempur tuh yang ngeremnya begitu. Nah naik gituan, jangan naik mobil. Overall buat rem, kaki-kaki, performance mesin, more than enough buat gua. Tapi ya kalau misalkan buat kalian kurang cukup, modif solusinya. Jangan harap standar bisa ngasih yang kayak gila-gila banget gitu ya. Cuma balik lagi yang gue bilang, yang bikin gua agak resah itu adalah suara ban rodanya yang berisik. Tapi kita udah tahu solusinya ya, harus diapain ya, pasangin perdamen. Dan yang terakhir, worth it nggak sih untuk harga 1 sekian M mobil ini kita beli? Yes, buat gua worth it banget. Kalau lu punya duitnya dan memang lu udah test drive nih, lu ngerasa hati lu serak, gaspol beli aja. Selebihnya kalau misalkan ada kurang atau apa, udah biasa lah dunia aftermarket, udah pasti kita modif. Modif itu tuh bukan berarti kita ngerusak mobil ya, enggak. Tapi ngebuat mobil ini tuh lebih spesifik lagi buat kita pakai. Jadi kita lebih nyaman, lebih cinta, lebih suka lagi ya, lebih semuanya. Ya Bremar, sekiranya itu aja semua yang perlu gue sampaikan. Kalau misalkan masih ada yang kurang, capek dari tadi gue ngomong suruh kalian komen mulu. Tapi netizen suka komentar sih, gue pun juga netizen, gue suka komentar. Jadi seperti biasa komentar kalau masih ada yang kurang. Dan jangan lupa buat like, komen lagi. Like, share, subscribe, nyalain tombol loncengnya. Nah iya udah endingnya kayak gitu. Tim kita udah ngomongin ya. Dadah.